Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta seprovinsi Lampung menyesalkan adanya perusakan dalam aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh mahasiswa di Lampung. Hal ini disampaikan Ketua Forum Rektor Lampung yang juga merupakan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani, pada Kamis sore. Imbauan untuk tidak turun ke jalan ini sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Forum Rektor mengusulkan alternatif bentuk penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan melakukan judicial review. Dan seterusnya. Kita merasa prihatin dengan adanya bentrok kemarin, ya kan. Yang kedua poinnya sama-sama agar bisa menahan diri, ya kan. Yang ketiga poinnya itu pimpinan perguruan tinggi akan menyediakan ruang dialog untuk membahas undang-undang tersebut. Dan jika memungkinkan ada perbaikan, maka kita akan melakukan judicial review. Mengapa Forum Rektor Lampung merasa perlu mengeluarkan larangan aksi ini? Kita langsung tanyakan kepada Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Mengapa Anda harus mengeluarkan larangan aksi sih? Oh iya, pertama kita melihat situasi sedang pandemik dan saya kira cukup jadi pelajaran yang kemarin ada bentrok antara mahasiswa dan aparat. Karena itu Forum Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung, tadi saya sebagai inisiatornya, kami bertemu di kampus Unila dan menyatakan 3 hal. Yang pertama, kita sangat prihatin dengan adanya bentrokan kemarin. Yang kedua, kita mengajak untuk semua pihak sama-sama menahan diri. Dan yang ketiga, kita menyediakan ruang dialog secara akademik lebih elegan untuk kemudian kita kaji undang-undang itu. Jika memungkinkan ada ruang untuk penyempurnaan melalui judicial review akan kita lakukan. Jadi, saya kira itu yang paling aman kita lakukan ya, ketimbang misalnya di tengah situasi pandemik yang seperti sekarang ini cukup berisiko malah. Oke, ya judicial review nanti akan saya tanyakan. Tapi begini, bukankah selama ini memang unjuk rasa, protes secara terbuka itu jadi bagian dari mahasiswa ikut andil mengawal demokrasi, menyampaikan apa pendapatnya dan juga mengekspresikan diri? Oh iya, unjuk rasa adalah hak setiap warga negara dan itu dijamin undang-undang. Bagian dari demokrasi yang sudah kita pilih ya. Dan saya kira itu sepanjang betul-betul kita menggunakan apalagi di saat sekarang tentu kita harus memperhatikan protokol COVID ya, di mana kalau kerumunan tidak terkendali maka tidak mungkin kita memperhatikan protokol itu. Karena itu saya lebih ingin mengusulkan pada kita semua khususnya para mahasiswa untuk lebih berdialog, mengkaji undang-undang itu dan kita adakan judicial review jika memang memungkinkan. Oke, kemarin di Lampung aksi merusak gedung DPRD Lampung, bagaimana respons Anda, Prof? Saya kira makanya itu kita menyampaikan pernyataan untuk semua pihak menahan diri lah. Dan tanpa bisa menahan diri maka akan ada chaos-chaos yang berikutnya. Kita tentu bertanggung jawab universitas untuk kemudian terus berdialog dengan mahasiswa, dengan berbagai pihak supaya mencari jalan-jalan yang terbaik ya. Yang madaratnya sedikit dan manfaatnya lebih banyak. Tapi Anda tadi menyatakan soal lebih elegan dengan judicial review. Apakah Anda yakin judicial review ini akan berhasil? Mengingat kemarin sempat ada judicial review ketika RKUHP dan juga RUU KPK, tapi kemudian mentok semua. Lalu saat ini posisinya MK baru saja undang-undangnya direvisi dan disahkan. Hakim MK jadi 15 tahun masa jabatannya. Apakah Anda yakin judicial review ini meskipun Anda katakan sebagai cara yang lebih elegan akan efektif? Ya kita harus yakin karena itu ruang yang disediakan. Kalau kita tidak yakin maka kita akan menjadi sangat tertutup dan seolah-olah tidak ada solusi. Kita harus yakin bahwa itu bisa kita lakukan. Ya. Oke, Anda sudah mengeluarkan larangan untuk berunjuk rasa, tapi kalau mahasiswa yang sudah turun ke jalan, akankah ada sanksi? Oh, begini, kita tentu tidak secara vulgar melarang mahasiswa untuk berunjuk rasa ya. Mungkin ada himbauan barangkali ya. Karena itu saya sampaikan itu hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi sepanjang dengan cara-cara yang santun.
yang tidak anarkis itu dijamin undang-undang. Tidak ada misalnya rektor harus melarang mahasiswa untuk unjuk rasa, tidak ada. Oke. Dan itu melanggar undang-undang ya. Oke, terima kasih Profesor Karomani sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus. Amin. Saudara, kita beralih ke Yogyakarta. Aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja juga berlangsung di Yogyakarta. Ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di sana. Michael, selamat malam. Sampai sejauh ini, apakah masih panas di sana unjuk rasanya? Ya, Sofi, sampai setengah jam sebelum kami melaporkan laporan ini untuk Anda dan saudara di rumah, bentrokan masih terjadi di Jalan Malioboro dan tepatnya berada di sisi utara dan selatan. Namun informasi yang terbaru kami dapatkan bahwa para demonstran sudah membubarkan diri. Hal ini dikarenakan adanya polisi dan juga warga setempat yang membubarkan mereka. Dan saat ini polisi yang sudah tadinya menjaga Jalan Malioboro di sisi utara dan selatan sudah ditarik ke halaman DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat saya melaporkan saat ini, Sofi. Luka-luka, Michael? Ya, dari pantauan kami memang ketika bentrokan terjadi Kamis siang tadi, banyak yang terkena lemparan batu, botol, bahkan ada bom molotov juga. Sehingga di kedua pihak memang jatuh korban dari pihak polisi dan juga aparat TNI, kemudian dari pihak demonstran mereka mengalami luka-luka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit terdekat. Setidaknya ada 10 orang yang kami lihat tadi, Sofi, yang mengalami luka-luka, dan tentu saja itu mungkin lebih karena bentrokan terjadi cukup lama dari siang hingga malam hari ini, Sofi. Ini untuk malam hari ini sudah mereda panasnya aksi, tapi bagaimana dengan rencana besok, lusa? Adakah rencana untuk unjuk rasa lagi, Michael? Untuk saat ini memang kami belum bisa menyampaikan apakah akan ada rencana aksi pada tanggal 9 Oktober besok, tapi berdasarkan agenda yang kami terima memang aksi hanya berlangsung 3 hari, yaitu tanggal 6, 7, dan 8. Dan di mana tanggal 8 ini adalah puncaknya. Namun mengingat aksi hari ini berlangsung anarkis, perlu kami sampaikan juga ada sebuah kafe di Jalan Malioboro yang terbakar akibat bom molotov, kemudian ada sejumlah motor yang dibakar juga. Tentu saja koordinator lapangan akan berpikir lagi untuk melakukan aksi serupa dengan menggalang massa yang cukup besar, di mana massa yang kami perhatikan tadi memang susah dikontrol oleh koordinator lapangan. Michael, terakhir singkat saja, bagi warga di sekitar Yogyakarta, wilayah-wilayah mana saja yang malam hari ini sebaiknya dihindari lebih dulu? Ya, terkait agenda unjuk rasa memang sebaiknya menghindari Jalan Malioboro dan juga sekitar kampus, di sekitar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, di Jalan Solo juga perlu dihindari. Namun informasi yang kami terima saat ini kondisinya sudah kondusif. Sofi. Oke, Michael Aryawan melaporkan langsung dari Yogyakarta. Terima kasih Michael, masker tetap rapat ya, supaya Anda tetap sehat. Saudara jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Pemerintah